Sepertinya masih belum kompak ya Ibu, belum semangat. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum ajma'in ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak karunia kepada kita, yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita sejenak. Ketika kita tidur, Allah menggenggam jiwa kita. Kemudian hari ini ketika terbangun, Allah mengembalikannya, menghidupkan kita setelah mematikan kita. Alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillah. Masih diberikan Allah jatah satu hari lagi. Walaupun kita juga tidak tahu apakah satu hari itu sampai 24 jam atau beberapa jam saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting waktu yang Allah berikan itu sangat berharga, walaupun hanya sesaat saja. Makanya jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan. 1 jam sangat berharga, 1 menit sangat berharga, 1 detik sangat berharga. Ketika tadi kita berangkat dari rumah, kita tidak bisa mengembalikannya lagi. Tadi dari rumah jam 9, sekarang jam 9.28. Tidak bisa kita tarik lagi. Artinya sangat berharga sekali. Gak bisa kita ulang lagi waktunya. Makanya ini adalah nikmat Allah yang sangat besar. Jangan kita sia-siakan, jangan kita lalaikan, tapi kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah hadirnya kita di sini adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat harta. Semua kita gunakan di jalan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diberkahi dan diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Gimana dagingnya? Sudah diolah? Sudah. Ada yang jadi dendeng ya Bu, ada yang jadi rendang, sup, segala macam. Masya Allah, mudah-mudahan berkah. Apa yang kita korbankan berkah, diterima oleh Allah. Dan yang kita makan dan yang dimakan oleh orang lain insya Allah juga berkah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha. Masya Allah, alhamdulillah masih Allah karuniakan kita kenikmatan berjumpa dengan bulan Zulhijjah. Hari ini tepat tanggal 14 Zulhijjah, sudah boleh berpuasa. Kalau kemarin 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 hari tasyrik kita dilarang untuk berpuasa. Karena apa? Karena itu adalah hari makan dan minum, hari bersenang-senang, hari raya. Jadi nggak boleh puasa. Hari ini sudah boleh puasa. Jika ibu-ibu ingin berpuasa sunnah atau membayar qada ya, puasa Ramadannya atau mungkin hal-hal yang lainnya, puasa Daud dan segala macamnya sudah diperbolehkan.
Baik Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas kajian yang sangat luar biasa. Dan ini mudah-mudahan sesuai dengan kondisi yang kita alami saat ini dan yang sangat kita butuhkan. Tentang apa? Tentang iman. Iman yang kuat, apa Bu temanya? Kuatkan iman, lemburkan akhlak. Masya Allah, sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam rangka mencari ketenangan dan kebahagiaan hidup. Dalam Al-Quran Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Kalau ingin tenang, kalau ingin bahagia, ada dua kuncinya. Surat Al-Ahqaf ayat 13. Boleh ibu-ibu kalau ada yang buka Al-Quran silahkan dibaca surat Al-Ahqaf ayat 13. Tolong bacakan suratnya dan artinya. Ada yang pegang Al-Quran? Tidak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu, apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian ia istiqomah. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak juga bersedih hati. Jadi kunci ketenangan kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ada dua. Rabbunallah, keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Semakin kuat keimanan kita kepada Allah, semakin tenang hidup kita. Gak takut besok kalau saya gak kerja lagi saya mau makan apa, besok anak saya sekolahnya bagaimana, pekerjaan saya gak ada, bagaimana saya menghidupi anak-anak saya. Enggak. Rabbunallah, keyakinan kita bahwa Allah adalah Rabb yang mengatur hidup kita, yang memberikan kita hidup. Siapa? Allah. Allah juga yang menjamin rizki kita. Bukan kita yang memberi Allah rizki, tapi Allah yang memberikan kita rizki. Jangankan kita manusia, binatang melata saja dijamin oleh Allah rizkinya. Apalagi kita hamba yang beriman kepada Allah. Kalau kita ragu terhadap Allah, besok saya gimana, di mana saya bermalam, bagaimana nasib saya, anak-anak saya, berarti kita mengecilkan Allah, mengatakan bahwa Allah tidak maha kuasa. Berarti kita mengatakan Allah tidak maha pemberi rizki. Berarti kita bergantung kepada selain Allah. Kalau kepada selain Allah kita boleh khawatir, tapi kalau kepada Allah, pantas gak kita khawatir kepada Allah? Tidak. Jadi kalau kita khawatir kepada Allah berarti Rabbunallah, berarti kita belum beriman kepada Allah. Maka kunci kebahagiaan, kunci ketenangan ketika kita resah, ibu-ibu sering resah, sering gak tenang, berarti Rabbunallah, imannya itu harus dikuatkan lagi. Yakinkan lagi bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pemberi hidup, Allah juga berikan kita rezeki, Allah juga yang menjamin kehidupan kita dunia akhirat. Maka dia tidak akan fala khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut. Yang pertama kata Allah, qalu rabbunallah,
keimanan kita kepada Allah. Iman itu bagaimana? Kita tunjukkan dalam keyakinan kita kepada Allah tanpa keraguan. Jangan sampai kita meyakini bahwa apa saja perintah Allah itu buruk untuk kita, tidak. Kalau kita yakin kepada Allah, maka yang kita lakukan adalah tunduk terhadap segala perintah Allah. Kalau kita nggak mau tunduk, berarti nggak yakin bahwa segala perintah Allah adalah mengandung kebaikan. Contoh,
bagus, tapi tuntutan pekerjaan harus lepas hijab kalau pengen naik jabatan. Nah, misalnya istiqomah nggak kita? Ini iman kita sedang dipertanyakan di sini. Apakah karena dunia itu lantas kita menyampingkan perintah Allah atau malah memilih dunia? Kalau kita memilih dunia, boleh jadi kita mendapatkan dunia, tapi kita tidak mendapatkan Allah. Tapi kalau kita memilih Allah, maka yakinlah dunia dan seisinya itu milik siapa? Allah. Yang memberikan rizki adalah Allah. Rizki itu bukan hanya di pekerjaan. Ketenangan yang kita rasakan itu rizki. Kebahagiaan, kita nikmat dengan ibadah kita itu juga rizki dari Allah. Untuk apa kita punya banyak harta tapi hidupnya tidak tenang? Kenapa tidak tenang? Karena ketenangan itu dari Allah, dan Allah memberikannya ke dalam hati orang-orang yang Dia cintai. Kalau hati kita bermaksiat, kita tidak taat kepada Allah, bagaimana mungkin Allah berikan ketenangan di dalam hati kita? Maka ibu yang dirahmati Allah, istiqomah itu yang paling penting. Setelah kita beriman kepada Allah, maka istiqomah. Istiqomah dalam keimanan. Mau ujiannya seberat apapun, tidak mengubah keimanan kita kepada Allah. Ujian apa? Ujian harta, ujian percintaan, ujian pekerjaan, ujian rumah tangga. Banyak ya Bu, orang yang ketika berumah tangga berhijab, setelah berpisah lepas hijabnya. Ada? Ada. Ada yang ketika berumah tangga teguh memegang imannya, setelah rumah tangganya berpisah, akhirnya lepas juga imannya. Artinya dia tidak istiqomah dengan ujian yang Allah berikan. Karena iman itu butuh bukti. Allah tidak menerima iman kita tanpa bukti. Kalau hanya sekadar mengatakan amanah, kami beriman kepada Allah, maka semua orang juga bisa mengatakan amanah. Tapi Allah ingin menguji iman kita dengan ujian-ujian musibah, ujian rumah tangga, ujian pekerjaan, ujian anak. Segala hal di dunia ini adalah ujian untuk keimanan kita. Apakah kita lulus dalam ujian itu, kemudian berpaling dari Allah, ataukah kita tetap istiqomah? Berat. Ujian itu tidak akan berhenti ketika satu ujian kita lulus. Allah berikan lagi ujian selanjutnya. Tambah lagi. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Sampai kita menginjakkan kaki di surga. Masya Allah. Jadi ibu dirahmati Allah, istiqomah. Jangan sampai ujian itu melemahkan kita. Jangan sampai gadaikan iman kita karena dunia. Bagaimana menggadaikan iman? Menggadaikan akidah. Contohnya tadi, karena mencintai seseorang dan seseorang itu tidak beriman seperti kita. Kita takut kehilangan dia, tapi tidak takut kehilangan Allah. Akhirnya kita gadaikan iman, berpaling dari Allah. Atau ada juga orang yang sebaliknya, ketika diuji oleh Allah, dia semakin jauh dari Allah. Dia mengatakan, saya sudah dekat kepada Allah, tapi kok ujian saya nggak habis-habis, kok doa saya nggak dikabul-kabulkan oleh Allah. Akhirnya dia menjauh dari Allah.
Padahal Allah rindu doanya. Allah menunggu dia di atas sajadahnya. Kemudian kita berpaling dari Allah. Artinya sudah tidak istiqomah lagi. Ada orang yang ketika diuji oleh Allah dengan banyak permasalahan, dia jauh dari masjid, nggak nampak lagi di kajian. Kenapa? Lagi ada masalah. Bahkan seharusnya ketika kita sedang ada masalah, semakin kita mendekat kepada Allah, bukan semakin menjauh. Semakin kita jauh dari Allah, semakin hati kita jauh dari ketenangan. Karena sumber ketenangan itu dari Allah. Maka mendekat kepada sumbernya, siapa? Allah. Makin taat kepada Allah, makin kuat ibadahnya, makin banyak baca Al-Qurannya, makin khusyuk sholatnya, makin panjang doanya. Bukan malah semakin jauh dari Allah, makin gak kelihatan di masjid. Harusnya semakin banyak masalah, semakin kuat, semakin dekat kepada Allah, semakin panjang bacaan sholatnya, semakin panjang bacaan Al-Qurannya, semakin panjang doanya, semakin khusyuk berdoa kepada Allah, meminta ampun, meminta pertolongan dari Allah. Harusnya seperti itu. Itu istiqomah, pegang teguh iman itu hingga akhir hayat kita, walaupun begitu banyak ujiannya. Orang hidup pasti ada ujian. Kalau nggak mau ada ujian, mati saja. Orang mati pun masih ada ujiannya. Dikubur di mana dia? Nanti juga setelah mati juga ada ujian lagi, menghadapi malaikat. Bagaimana nasibnya di alam kubur gitu. Apalagi kita yang masih hidup, banyak ujiannya. Istiqomah. Jangan sampai gadaikan iman dan akidah kita karena dunia. Walaupun ujiannya berat, istiqomah dengan ibadah kita, terus taat kepada Allah. Walaupun kita sendirian, makanya jangan sampai sendirian. Sendiri itu berat, ya. Makanya kita berjamaah bersama-sama, cari teman yang soleh, solehah, yang mengajak kita kepada Allah, yang menegur ketika kita salah, yang menguatkan ketika kita lemah. Kalau sendiri, mungkin kita bisa bertahan cuma sebentar, tapi kalau kita bersama, kita bisa lama bertahannya. Kenapa? Karena ada yang mendoakan kita, ada yang mengingatkan kita, ada yang mengajak kita kembali kepada Allah. Jadi bersama-sama. Makanya cari teman yang soleh itu mahal banget. Kalau sudah dapat yang soleh, pertahankan, jaga. Teman yang mengingatkan kita kepada Allah, yang mengajak kita untuk takut kepada Allah, bukan yang mengajak kita lupa kepada akhirat. Itu yang harus kita cari. Kalau teman untuk bercanda, ketawa-ketawa banyak. Teman yang diajak hura-hura banyak. Yang diajak ke mall, ke pasar, untuk hobi-hobi kita banyak. Tapi untuk akhirat ini sedikit. Kalaupun ada sedikit itu, mudah-mudahan kita menjadi teman yang sedikit itu, insya Allah. Karena manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Teman itu akan menarik kita ke surga. Tapi teman yang buruk menjerumuskan kita ke neraka. Itu yang kedua. Jika resah, lihat lagi imannya, kuatkan lagi imannya, kemudian istiqomah. Makanya kata Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau imannya kuat, kemudian dia istiqomah, dia tidak akan takut. Takut apa? Takut masa depannya seperti apa, cemas nasibnya. Kenapa? Kenapa nggak perlu
menjamin hidup kita. Takut nanti di akhirat seperti apa? Tidak. Orang yang beriman dan istiqomah dengan keimanannya, dia nggak perlu takut nanti di akhirat nasibnya seperti apa. Karena pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Allah sudah jamin nanti surga. Jadi jaminan untuk orang yang beriman dan istiqomah itu surga. Allah mudahkan hidupnya. Makanya dalam doa-doa kita meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk siapa? Untuk yang beriman dan istiqomah dengan keimanannya, Allah berikan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Gak perlu cemas nasibnya seperti apa. Allah cuma suruh kita beriman, bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang menjamin rezeki kita? Allah. Yang mendatangkan orang datang ke toko kita belanja, siapa? Allah. Bukan karena hebatnya marketing kita, tidak. Mau sejago apapun, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Tapi kalau Allah berkehendak, mau kita nggak marketing pun tetap datang. Padahal saya nggak iklan loh. Kok ada ya malam-malam orang datang gitu, atau pagi-pagi gitu kok datangnya orang. Padahal saya belum ada iklan, kok orang bisa tahu. Ya, Masya Allah. Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Fala khaufun alaihim, enggak usah cemas, enggak usah takut nasib kamu seperti apa. Rezekimu di tangan Allah, bukan di tangan manusia, bukan di tangan bos, bukan di tangan atasan, bukan di tangan suami. Bahkan suami pun rezekinya dari Allah. Kalau suaminya sudah enggak ada, ya sudah, kita langsung bergantung kepada Allah. Bahkan juga ketika kita bersuami, kita enggak boleh bergantung kepada suami. Rezeki kita dari Allah melalui perantara suami, bukan karena suami kita dapat rezeki, tidak, tapi Allah yang memberikan rezeki. Fala khaufun alaihim, tidak boleh takut. Orang yang beriman itu nggak ada rasa takut, cemas, besok bagaimana, enggak. Allah jamin hidupnya. Allah berikan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Walau yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Apa yang sudah luput dari kita ya sudah, berarti itu yang terbaik dari Allah. Menurut Allah itu baik, ya sudah. Oh dulu kalau saya nggak ngambil itu, kenapa ya saya nggak ngambil itu? Akhirnya sedih. Ya sudah, berarti apa yang luput dari kita nggak rezeki kita, bukan takdir kita. Takdir kita apa-apa yang kita dapatkan saat ini, itulah yang terbaik untuk kita. Bersyukur. Kenapa saya nggak dengan si fulan ya? Coba kalau dengan si fulan, belum tentu. Boleh jadi dengan si fulan ada lagi keburukan yang kita dapatkan. Makanya syukuri apa yang Allah berikan saat ini di hadapan kita. Itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Ada nggak orang yang sudah puluhan tahun menikah masih menyesal? Ada. Anaknya udah banyak, anak udah 5, nikah udah 30 tahun tapi masih menyesal. Seolah-olah kita tidak menerima takdir Allah. Berarti inilah rezeki dari Allah untuk kita saat ini. Sudah, yang lama hilangkan, lepaskan. Jangan diingat, itu maksiat yang kalau kita ingat berarti kita bermaksiat kepada Allah. Sudah, apa yang Allah berikan kepada kita inilah milik kita saat ini. Bersyukur, alhamdulillah. Pasti Allah berikan hikmah yang banyak untuk kita. Makanya tidak bersedih. Orang yang beriman kemudian dia istiqomah, tidak takut akan masa depannya dan tidak bersedih terhadap apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi ya sudah. Ikhlas, ridho terhadap takdir Allah. Itulah orang yang beriman. Nah, itu. Jadi bibi rahmati Allah, pertama kali yang harus kita kuatkan apa? Iman.
Yang kedua, kita masuk pembahasan akhlak. Apa korelasinya antara iman dan akhlak? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Orang beriman ya, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bukan hanya sekedar imannya yang kuat, ibadahnya saja yang bagus, tapi akhlaknya nggak ada, itu nggak sempurna imannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak cukup hanya imannya dikuatkan, ibadahnya dikuatkan, tapi juga akhlaknya diperbaiki. Nah, kita yang jadi PR kita kedua-duanya, imannya harus dikokohkan, akhlaknya juga harus diperbaiki, dilembutkan. Kita kurangnya di sini, keras dengan keimanannya kokoh, tapi akhlaknya tidak lembut. Kalau kita bersikap kasar, makanya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Jadi dulu ketika perang Uhud, sahabat itu tidak taat kepada Rasulullah, tidak menjaga pos yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jika Rasulullah keras kepada sahabat, pasti sahabat itu berpaling dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan rahmat Allah, lintalahu, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Jadi kita mengingatkan seseorang, kalau dengan keras, kasar, mau nggak orangnya dengar? Enggak. Kita pun ketika pertama kali tertarik dengan Islam ini, tertariknya karena kerasnya atau lemah lembutnya? Lemah lembutnya. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Maka lemah lembut itu adalah ajaran Islam. Buah dari keimanan kepada Allah adalah akhlak yang baik. Semakin sempurna imannya, semakin baik imannya, maka semakin baik juga akhlaknya. Kalau akhlaknya tidak baik, berarti imannya juga perlu dipertanyakan. Jangan sampai hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia tidak baik. Padahal kedua-duanya harus sama, seiring. Jadi pondasinya adalah iman. Akarnya harus kuat, tajam. Ya, menggenggam, ya, ibarat pohon. Pohon itu akarnya harus kuat supaya dia bisa tegak berdiri, kokoh terhadap banyak angin yang akan menerpa dia. Tapi kalau akarnya nggak kuat, sedikit aja goyangan dia akan jatuh. Ya, kita juga seperti itu. Iman kita harus kokoh dulu. Ketika Allah memberikan ujian, bagaimanapun rupanya ujian itu, dia tidak akan mudah jatuh. Itu ibaratnya seperti itu iman, seperti akar yang menggenggam ya sampai menjalar jauh banyak. Semakin kuat akarnya, kemudian dia tidak akan mudah tergoyahkan oleh angin badai seperti apapun. Lalu buahnya apa? Kalau dia sudah tumbuh tinggi, dia akan menghasilkan sesuatu. Hasilnya apa? Akhlak. Akhlak itu adalah buah dari keimanan. Keyakinan kepada Allah akan menghasilkan akhlak yang baik. Apa contohnya? Contohnya jujur, tidak berbohong. Dari mana datangnya jujur? Karena keyakinan kita bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar,
Allah Maha mengetahui. Yakin nggak kita? Ketika kita berbohong, Allah tahu nggak? Tahu. Orang tua kita mungkin nggak tahu. Tadi dari mana nak pergi kuliah? Ternyata kita bolos. Kita ke kafe, kita pacaran, kita ke tempat teman, tapi ngakunya pergi kuliah, berbohong. Ketika kita yakin ada Allah yang melihat, maka kita takut bermaksiat kepada Allah. Sekecil apapun yang kita katakan, Allah tahu. Bahkan apa yang berbisik di dalam hati kita, Allah tahu. Gak berani. Makanya akhlak itu buah dari iman. Berbeda dengan budi pekerti ya. Jadi iman itu yang menumbuhkan akhlak yang baik, jujur dan berkata. Amanah, ketika diberikan kepercayaan amanah, dititipi sesuatu ya kembalikan lagi, jaga dengan sebaik-baiknya. Ketika diberikan amanah pekerjaan, dia jujur, bertanggung jawab, karena tahu bahwa amanah ini bukan hanya amanah kepada manusia hakikatnya, tapi amanah kepada Allah. Yakin gak kita bahwa setiap kita adalah pemimpin? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, seorang istri juga pemimpin dalam rumah tangganya. Atau kita secara pribadi, saya belum menikah, berarti kita pemimpin terhadap diri kita. Nanti Allah akan minta pertanggungjawaban dari kita, harta kita, untuk apa kita gunakan, dari mana kita mendapatkannya. Lisan kita ini nanti di hadapan Allah akan berbicara. Ya, dikunci oleh Allah nih lisannya. Yang akan bersaksi adalah seluruh anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, kemana kita langkahkan, semua akan bersaksi di hadapan Allah. Gak bisa kita mengelak lagi. Kalau di dunia kita bisa ngelak, ya bisa bilang enggak kok, gitu. Bisa membantah ketika orang tua bertanya, terus kita bisa jawab, enggak, saya pergi kuliah, enggak kok, saya enggak pacaran. Ternyata pergi pacaran, ternyata pergi ke kafe. Orang tua bisa kita bohongi, tapi Allah tidak bisa kita bohongi. Nah, makanya akhlak itu adalah buah dari keimanan. Yakin Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha keras hisabnya, Maha cepat hisabnya, azabnya sangat keras. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita ingat Allah melihat, maka kita berkata yang baik, yang benar. Allah memerintahkan kita berkasih sayang, menghormati yang besar dan mengasihi yang kecil. Allah melarang kita berbohong. Itu akhlak. Ya, lemah lembut. Kalau kasar orang nggak mau, kita juga nggak suka. Itu yang diajarkan oleh Islam, akhlak yang baik. Bahkan ketika kita salah pun, kalau orang lain berkata kasar kepada kita, apakah kita menerima? Tidak. Maka seperti tadi, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu keras, kasar, mereka akan berpaling dari kamu. Itu kata Allah. Jadi nggak boleh ya, kalau misalnya orang bersalah kepada kita, ingatkan dengan kebaikan, dengan kelemah lembutan, dengan kasih sayang. Fa'fu anhu wastaghfir lahu. Maafkan mereka, mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka.
Jangan diungkit-ungkit kesalahannya. Mintakan ampunan dari Allah untuk mereka. Itu perintah Allah. Jadi kalau kita lemah lembut, orang akan mendengarkan. Ini PR untuk kita juga ibu-ibu, terutama nih saya dan kita semua ibu-ibu, orang tua. Anak kita kadang susah diingatkan, ya Bu. Boleh jadi karena kita kasar, keras. Kita perlu banyak istighfar. Kita tidak memaafkan kesalahannya, sering mengungkit-ungkit kesalahannya dan tidak pernah mendoakan mereka. Ya. Pernah nggak kita mendoakan anak kita? Maafkan kesalahannya. Dia punya salah, kita juga punya salah. Kalau diungkit-ungkit salahnya senang nggak? Nggak senang. Anak juga begitu. Berarti ini PR nih untuk kita. Jangan sampai kita menuntut anaknya berubah, sementara kita dalam pengasuhan kita tidak berubah. Masih keras, kasar, nggak masuk dia, nggak tersentuh hatinya. Padahal karena rahmat Allah yang memberikan hidayah itu Allah. Kita berusaha. Usahanya dengan apa? Lemah lembut, memaafkan, mendoakan, ya. Itu yang paling utama. Mudah-mudahan ini bukan hanya menjadi perhatian bagi para orang tua, tapi juga kita semua. Ternyata selama ini saya hanya mementingkan ibadah saja. Saya hanya menguatkan iman saja, menambah ilmu saja. Tapi akhlak saya tidak berubah. Puluhan tahun saya belajar Islam, tapi akhlak saya kok nggak lemah lembut ya, nggak berkasih sayang. Kasih sayangnya kepada orang lain, kepada keluarga nggak ada lemah lembutnya. Berarti inilah PR kita, PR saya dan kita semuanya. Bahwa tidak cukup hanya iman kita yang kuat, tapi juga akhlaknya harus lembut, itu buahnya. Kalau akhlaknya belum lembut, berarti imannya yang harus dikokohkan lagi, yakinkan lagi bahwa semua yang kita lakukan ini dilihat oleh Allah. Bukan hanya ibadah kita saja yang dilihat Allah, tapi perilaku kita, sikap kita, akhlak kita dilihat oleh Allah. Kalau kita keras, kasar, nggak sampai dakwah ini ke kita. Ya, pertama kali kita mengenal Islam dan tertarik dengan Islam pasti karena melihat akhlak seseorang. Saya pertama kali berhijab itu ketika SD, sekitar tahun 90. Pertama kali melihat kakak yang paling besar, melihat dia semakin baik akhlaknya, semakin lemah lembut. Akhirnya kita juga tersentuh. Padahal nggak pernah dia mengajak kita berhijab, tidak ada. Tapi melihat dia sempurna hijabnya, kok tenang sepertinya ya. Ibadahnya terjaga, Masya Allah. Kok kata-katanya semakin baik. Semakin dia berhijab, semakin dia ikut kajian ya, semakin baik ibadahnya, semakin baik akhlaknya. Padahal dia nggak ngajak kita berhijab, nggak melarang kita ini itu, tapi kita sendiri yang tersentuh. Nah, mungkin itu juga seperti itu ya. Pertama kali ketika kita berhijab, bukan karena disuruh seseorang, tapi melihat kelembutan seseorang, melihat akhlaknya, melihat contoh yang baik dari seseorang. Itu juga yang harusnya kita tanamkan pada diri kita. Jangan sampai orang lain melihat kita, yang dilihatnya hanya keras dan kasar. Semakin banyak ilmunya, semakin keras dia. Semakin kita keras, semakin orang lain gak mau menerima kebaikan yang kita sampaikan. Harusnya ketika orang lain melihat kita, dia melihat kebaikan Islam pada diri kita. Jangan sampai orang jadi takut kepada Islam karena melihat perilaku kita.
Semakin tertutup hijabnya semakin kasar kata-katanya. Nah, naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau bertanya, boleh silakan. Ana serahkan ke pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jazakillah khair Ustazah. Apakah dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah sedikit mau tukar pikiran gitu Ustazah. Kan kita ini sepertinya kalau kita ibadah pastilah anak cucu kita bawa dalam doa ya Ustazah. Tapi ketika katakanlah sekarang ini dunia maya HP itu kan Ustazah, susah kali dibilangin gitu Ustazah. Pertamanya dengan lembut, dengan baik, udah sampai nangis, masih bandel juga Ustazah. Gak mau, kadang-kadang dia malah asal dibaikin, ayo nanti kita ke sana, makan dulu ya sayang, HP-nya nanti malah dibanting. Terakhir kita datang emosinya gitu Ustazah. Jadi yang mau ditanyakan, gimana ya Ustazah cara mengatasi emosi tadi biar adalah lemah lembut kita sedikit sebagai nenek, sebagai mama gitu Ustazah. Saya kira itu aja Ustazah, dan mohon dikasih masukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau dijawab dulu. Dikumpulin aja dikumpulin. Oke, baik, kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Ada lagi ibu yang ingin bertanya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon izin saya bertanya. Kadang-kadang kita kan selalu mengatakan orang itu kasar tapi baik. Nah, bagaimana tuh Ustazah? Orang itu kasar tapi baik hatinya. Nah itu Ustazah. Hanya itu aja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi ibu? Satu lagi untuk termin pertama. Izin Ustazah, izin bertanya Ustazahnya. Jadi begini Ustazah, qadarullah, saya diuji dengan kehilangan ayah dan dua abang Ustazah. Jadi terkadang saya berpikir Ustazah, ini merupakan dosa-dosa saya atau kurangnya iman dan akhlak saya Ustazah. Maaf Ustazah. Jadi saya ingin solusinya Ustazah, bagaimana cara meneguhkan hati ini Ustazah? Apakah ini semua ujian dari Allah karena dosa-dosa saya atau memang ujian dari Allah Ustazah? Baik Ustazah. Terima kasih. Baik, sebenarnya ada 3 pertanyaan. Saya persilakan Ustazah untuk menjawab. Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini pertanyaan kita semua ya, mewakili orang tua di sini. Menegur anak itu tidak semudah ya, membalik telapak tangan. Butuh proses, sama seperti kita. Kita juga kan gak selamanya juga baik. Kadang-kadang juga kondisinya kondisi sedang lemah iman, gitu ya. Maka sama seperti tadi, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ibu yang dirahmati Allah, untuk
tugas kita bukan memberikan hidayah. Tugas kita adalah mengingatkan dengan lemah lembut, itu tadi ya, fabima rahmatin minallahi linta lahum, dengan lemah lembut, kemudian memaafkannya, kemudian mendoakannya. Kalau sudah semuanya kita lakukan, akhirnya kita juga ikut emosi karena dia tidak mau patuh. Maka kita yang harus banyak bersabar karena anak itu adalah ujian. Ya'lamu wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, kata Allah, hartamu dan anak-anakmu adalah ujian bagimu. Ujian kesabaranmu, ujian keikhlasanmu, ujian segalanya, ujian. Jadi jangan kita katakan bahwa anak itu nggak ujian. Allah malah mengatakan anak itu ujian, harta itu ujian. Apakah harta itu menjadikan kita dekat kepada Allah atau malah sebaliknya, ya kan? Ada orang mengatakan, ya Allah berilah saya harta, nanti kalau saya sudah punya harta saya akan banyak bersedekah, saya akan banyak berbagi, saya akan banyak melakukan kebaikan. Ternyata ketika Allah sudah memberikan dia harta, dia genggam harta itu kuat-kuat. Paham bu maksudnya? Dia genggam, dia nggak mau berbagi. Ini hartaku, ini hasil kerja kerasku, ini milikku. Ya sudah, dia takut kehilangan hartanya. Itulah ujian harta. Anak juga begitu. Ya Allah berikan saya anak. Ketika dikasih anak, ternyata anak jadi ujian. Anaknya nggak mau patuh, ya. Anaknya nggak mau mendengarkan nasihat. Itu kan ujian untuk kita bu. Jadi anak itu bukan hanya sekedar permata hati gitu ya. Ya ujian untuk kita. Apakah kita bisa mendidiknya dengan baik, bersabar ketika dia tidak mau patuh ya. Seperti Nabi apa bu yang anaknya durhaka pada orang tua? Nabi Lut, Nabi Nuh ya. Ayo masuk ke dalam kapal, enggak nanti saya akan bisa mendaki gunung ya. Dia punya pendirian sendiri, dia nggak mau mengikuti kita. Begitu. Usaha kita sudah, kita berdoa kepada Allah sudah, ya sudah, tawakal Allah. Kita bertawakal. Ya, boleh memukul tapi tidak menyakiti ya. Jadi memberikan nasihat kepada anak bisa dengan lisan ya, dengan perkataan, bisa dengan contoh. Contoh, kita sudah berikan contoh belum gitu, ya kan? Kadang-kadang kita tidak mencontohkan bu. Anak disuruh nutup aurat, orang tua nggak nutup aurat. Anak disuruh sholat, orang tua nggak sholat. Anak disuruh ngaji, orang tua nggak ngaji. Anak dilarang main handphone, orang tuanya main handphonenya lebih lama. Nanti dia berbalik ya ke kita ya. Umi aja seharian di kamar, ngapain? Main handphone. Ya, nanti anaknya juga bisa kan begitu. Ternyata dia melihat kita. Ternyata yang mencontohkan pertama kali adalah kita. Kita juga harus introspeksi diri. Kenapa anak saya begitu? Apakah saya yang sudah jadi contoh bagi dia selama ini? Lakunya seperti itu, cara dia berkata-kata seperti itu. Oh, ternyata tanpa sadar kita yang dicontohnya. Kita introspeksi dulu, salah kita apa, dosa kita apa. Boleh jadi inilah ujian kita nih. Ternyata ujian kita nggak jauh-jauh kemana-mana. Ternyata anak kita yang jadi ujian. Oh, saya sudah baik, saya sudah ubah diri saya. Nah, istighfar lagi dosa kita. Ada nggak dosa kita? Telah lalu yang kita sepelekan, yang kita anggap kecil, ternyata Allah tampakkan melalui ujian anak inilah. Allah ingatkan kita dengan dosa kita, agar kita ingat dan bertaubat kepada Allah. Dan taubat kepada Allah sudah,
istighfar ya. Karena boleh jadi anak itu ujian karena dosa-dosa kita tadi. Nah, kalau sudah tawakal Allah, kita serahkan kepada Allah. Karena yang memberikan hidayah, yang membukakan hati untuk menerima kebaikan itu siapa? Allah. Kuncinya di tangan Allah. Maka mintalah kepada Allah, menangislah kepada Allah. Tangisi dulu dosa kita, kesalahan kita. Boleh jadi ini buah dan dosa-dosa kita selama ini yang sering kita sepelekan. Allah SWT ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada istilah kasar tapi baik. Nah, sebetulnya ini salah ya Bu. Kenapa? Karena kalau baik harusnya yang keluar juga baik. Ya, kita kan sering gitu. Dia mulutnya aja yang kasar tapi hatinya lembut. Nah, ada nggak yang gitu Bu? Enggak. Harusnya ya Bu, apa yang ada di dalam hati tercermin dari perkataan. Ya. Kalau di dalamnya putih, yang keluar juga putih. Kalau di dalamnya hitam, yang keluar juga hitam. Nih, apa yang ada di dalam botol yang keluar ini juga putih, bersih, bening begini keluarnya. Tapi kalau di dalam ini hitam, pasti yang keluar juga hitam. Jadi nggak ada tuh istilah begitu. Kalau memang dia baik, pasti yang keluar juga baik. Kata-kata yang baik, bukan kasar. Makanya kita harus selaraskan gitu ya. Kalau kita beriman kepada Allah, maka ikuti perintah Allah. Perintah Allah berlemah lembut, berkasih sayang, saling menghormati, saling menghargai. Ya, bukan malah sebaliknya keras gitu. Kalau keras orang menghindar dari kita, orang takut, orang nggak suka, gitu ya. Jadi jangan sampai, saya memang begitu ya. Kita sekarang ikuti perintah Allah. Allah memerintahkan seperti ini, maka jadilah kita seperti itu, berubah sedikit-sedikit. Ya. Dulu Umar, ya, sahabat Rasulullah itu kan juga keras ya. Tapi ketika datang perintah Allah, langsung tersungkur dia, tunduk kepada perintah Allah. Kita juga seperti itu harusnya. Kalau ini perintah Allah ya sudah, perintah Allah begini, kita ikuti perintah Allah. Insya Allah ya. Jika hatinya baik, pasti juga kata-katanya juga baik, insya Allah. Makanya jangan sampai kita hanya memperkuat iman, tapi juga harus dengan ilmu. Ya, harus ada ilmu juga. Ternyata Islam mengajarkan lemah lembut ya. Iya. Berarti saya selama ini kasar. Oh ya sudah, saya berubah sedikit-sedikit. Susah, iya. Karena sudah sekian puluh tahun kita keras. Orang heran, kok berubah gitu ya? Ya sudah, inilah Islam. Saya belajar Islam sedikit-sedikit dan mulai mengamalkannya sedikit-sedikit. Insya Allah sampai akhir hayat kita pegang ya, Insya Allah. Kemudian selanjutnya yang ketiga pertanyaannya tentang ini ya, kehilangan orang tua ya. Apakah ini ujian atau dosa? Allah yang menggenggam nyawa kita. Kita hanya dititipkan oleh Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa itu milik kita selama-lamanya. Dunia ini, apa yang kita miliki, apakah orang tua, anak, suami, harta, pekerjaan, itu titipan, bukan milik kita. Allah bisa ambil kapan saja. Maka jangan terlalu keras merasa memilikinya. Kemelekatan, itu ya istilahnya sekarang ya. Kalau terlalu keras melekatnya Bu, ketika dicabut sakit. Jadi mencintai itu cukup pertengahan saja. Jangan terlalu kuat cintanya kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, harta. Nanti kalau diambil sakit. Sedang saja. Syaratnya ahbib habibaka haunamma, cintailah kekasihmu sederhana saja. Boleh jadi nanti akan menjadi yang kau benci suatu hari. Dan bencilah musuhmu sederhana saja. Boleh jadi akan
cinta suatu hari. Nah, begitu juga dengan titipan Allah. Cintanya sedang-sedang saja. Cinta yang harus terus kita genggam sekuat-kuatnya itu cinta kepada Allah. Itu yang harus kita buat semakin dalam. Tapi kalau kepada makhluk, kepada orang tua, kepada anak, kepada pasangan, kepada harta atau segala macamnya, itu sedang saja. Jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah. Sehingga ketika itu diambil oleh Allah, nggak mengapa. Kan bukan Allah yang hilang, ya. Asalkan bukan Allah saja yang tercabut dari hati kita. Yang lain boleh pergi, harta nggak apa-apa, asalkan Allah masih ada bersama saya. Orang tua, ya itu titipan. Ya sudah, ketika Allah sedang memanggilnya, tugas kita melanjutkan hidup ini, kemudian beramal dengan sebaik-baiknya, kemudian mendoakan dia. Apakah ini ujian? Ini ujian. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu ujian. Kehilangan anak, kehilangan orang tua itu ujian. Apakah kita lebih mencintai dia ketimbang Allah? Ketika Allah panggil, apakah menjadikan kita berbalik dari Allah atau malah semakin mendekat kepada Allah? Kita itu mencari ridho Allah. Hidup kita Allah ya Tuhan. Allah tujuan hidup kita. Kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Dunia mazru'atul akhir. Dunia ini tempat kita bercocok tanam untuk mengumpulkan bekal ke akhirat kelak. Jadi ketika Allah uji kita dengan kehilangan orang tua, dengan kehilangan anak, apakah akan menjadikan kita berpaling dari Allah, melupakan Allah, membenci Allah, atau semakin yakin ya Allah ini semua titipan? Boleh jadi saat ini orang tua yang kau panggil, besok saya gilirannya. Jadi kehilangan itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah.